Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berkumpul di dalam cinta kasih-Nya. Dan karena kita percaya Tuhan hadir menyertai kita, maka kita mau bersama datang kepada firman Tuhan, sehingga kita boleh bersama dikuatkan melaluinya. Mari kita mau membaca dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Ulangan 31 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi keagamaan bangsa Israel, mereka memiliki yang kita baca tadi sebagai Hari Raya Pondok Daun. Ya, perayaan ini adalah sebuah perayaan ganda. Nah, yang pertama adalah mereka merayakan musim panen, merayakan berkat Tuhan berupa hasil panen yang sudah dikerjakan dan akan menjadi sumber makanan ke depan. Dan yang kedua, mereka merayakan penyertaan Tuhan selama 40 tahun, bahwa dalam keterbatasan dan kekurangan dan kerasnya hidup di padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian, di sana Allah hadir memelihara mereka. Ya, jadi di dalam perayaan ini tentu ada rasa syukur dan sukacita yang besar di dalam diri setiap orang Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa menginstruksikan agar ungkapan syukur itu diekspresikan dengan cara umat Israel berkumpul. Ya, di hadapan Allah mereka berkumpul, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang asing bahkan juga diajak untuk datang. Ya, Musa ingin agar semua orang Israel mengerti siapa sumber sukacita itu, dari mana segala berkat itu datang, dan bagaimana mereka dapat hidup dalam kesetiaan mengikuti Allah. Nah, itulah kenapa saudara-saudaraku, Musa di dalam perkumpulan itu mengajak supaya umat Israel membaca, merenungkan sabda Taurat firman Tuhan. Ya, ketika semua orang itu berkumpul bersama-sama di situ dalam perayaan sukacita itu, semua orang diminta untuk mendengar, semua orang diminta untuk mengerti firman Tuhan yang dibacakan bersama-sama. Ya, tujuannya Musa rindu agar dari generasi ke generasi, dari ayah ke anak, dari cucu ke cicit dan seterusnya, orang terus mengenal Tuhan. Bangsa Israel semakin mengenal, semakin mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang hidup 2000 tahun. Nah, kita hidup hasil dari orang-orang yang meneruskan sabda firman Tuhan terus-menerus. Kita hidup tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Ya, zaman dahulu harus begitu, karena tidak ada media baca, media tulis yang tersedia untuk setiap orang. Tetapi kita berbeda sekarang. Ya, kita bisa menggenggam firman Tuhan, membawanya kemana saja kita pergi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih mengingatnya di dalam kelimpahan dan kesusahan kita? Apakah kita mengingat sang sumber berkat itu ketika kita mensyukuri sesuatu, ketika kita bersukacita akan suatu hal? Masihkah kita rindu mengajarkan, mengenalkan Tuhan kepada keluarga kita, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada saudara kita?
kepada orang tua kita bahkan mungkin. Nah, marilah saudara-saudaraku, pagi ini, saat ini firman Tuhan mengajak kita agar kita mau menjadi sarana, kita menjadi pintu, kita menjadi motor, kita menjadi penggerak, memperkenalkan, mempersaksikan, belajar bersama tentang kasih Allah di tengah-tengah keluarga kita. Ya, doa kita adalah supaya segenap orang yang terkasih dapat hidup takut, dapat hidup gentar dan hormat, serta mencintai Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan yang memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan untuk melangkah menjadi saksinya. Tuhan memberkati.